Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Selo Drilling Seismik dengan saya sendiri, Rosyadianti Agnastasia, NIM 106. Saya Reni Lambang dengan NIM 88. Saya Ronaldinho dengan NIM 93. Oke, bisa nih. Di sini dalam materi Selo Drilling Seismik itu ada 3 pembahasan. Yang pertama ada operasi drilling, yang kedua ada peralatan selo drilling, yang ketiga ada unit regu selo drilling atau seismic drilling. Next, operasi drilling. Survei seismik darat di Indonesia pada umumnya menggunakan bahan peledak sebagai sumber getar yang ditempatkan di dalam lubang. Kedalaman lubang ditentukan oleh parameter tes atau uji percobaan yang dilakukan sebelumnya. Kedalaman lubang bervariasi antara 20 sampai 30 meter, dikarenakan kondisi lapisan lapuk yang cukup tebal di Indonesia. KKKS atau Triple KS harus mendapatkan persetujuan dari Divisi Eksplorasi SKK Migas terkait desain dan jadwal tes parameter sebelum pelaksanaan kegiatan shoot hole drilling. Next. Kegiatan operasi drilling. Mobilisasi kru dan peralatan melalui lintasan atau akses terdekat yang telah dipersiapkan pada survei topografi. Mencari patok SP yang akan dibor, adanya pemindahan lokasi titik tembak melebihi 2 kali jarak antar SP harus melalui simulasi perubahan parameter. Lokasi SP harus memperhatikan instalasi bawah tanah seperti pipa, infrastruktur, dan lain-lain, serta jarak yang aman. Lokasi SP yang terletak di sungai atau perairan dangkal atau rawa harus memperhatikan K3LL. Lakukan perangkaian mesin pemboran, pemilihan peralatan bor seperti flushing atau rotary atau kompresor disesuaikan dengan kondisi litologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ronaldinho. Peralatan shallow drilling. Yang pertama ada mesin rig. Peralatan rig pengeboran yang dipakai ada beberapa macam, antara lain satu rig Gakro 100, yang kedua power rig, yang ketiga kompresor rig. Pemilihan alat tergantung pada kondisi medan dan dalam lubang bor yang ingin dicapai. Rig Gakro 100 dipakai di daerah datar, kedalaman lubang bor yang dicapai sampai sekilar 33 meter. Rig ini dapat dipakai untuk mengebor batuan keras maupun lunak. Power rig sangat baik dipergunakan pada medan berbukit. Kedalaman lubang bor sekitar 25 meter. Power rig juga dapat dipakai untuk mengebor batuan keras maupun batuan lunak. Kompresor rig banyak digunakan pada daerah dengan batuan keras. Yang kedua ada mesin Devi. Pump alat ini berfungsi untuk menyedot air dan mengalirkan ke lokasi pengeboran. Yang ketiga ada mesin mat pump. Mat pump berfungsi untuk menyedot air yang bercampur dengan cutting pemboran dan mengalirkannya menuju pipa bor. Lumpur ini berfungsi untuk menekan tanah agar gembur, mengangkat cutting hasil pengeboran, dan melindungi mata bor agar tidak bergesekan langsung dengan batuan. Jika lubang bor sangat dalam, maka mesin mat pump dapat dirangkai secara seri untuk memperbesar tekanan. Yang keempat, King Swivel. Alat ini digunakan untuk menyambung selang dari mat pump ke pipa bor. King Swivel tidak dilakukan pada pengeboran dengan power rig dan jakro. King Swivel digunakan pada pengeboran dengan metode flushing. Yang keenam ada pipa bor. Yang kelima, pipa bor berguna untuk mengalirkan air atau lumpur ke dalam lubang bor selama pengeboran.
Pipa bor memiliki panjang 1,5 meter dengan persambungan pada kedua ujungnya. Yang keenam ada mata bor. Mata bor berguna untuk mengikis tanah atau batuan pada lubang bor. Pada mata bor terdapat lubang untuk mengalirkan air atau lumpur. Yang ketujuh, tripus adalah mata bor khusus yang terbuat dari intan kasar. Mata bor ini digunakan untuk menghancurkan batuan keras tetapi tidak bisa bekerja pada batuan halus atau tanah lembut. Yang kedelapan ada kunci Inggris. Alat ini digunakan untuk menyambung dan melepaskan pipa bor. Selain itu juga difungsikan untuk mengangkat dan melepaskan pipa bor. Yang kesembilan ada fire hose. Fire hose adalah selang air yang digunakan untuk mengalirkan air ke tempat pengeboran. Yang ke-10 ada lastok alat. Lastok alat ini berupa pipa yang digunakan untuk memasukkan bahan peledak ke dalam lubang pengeboran. Lastok terbuat dari bahan aluminium untuk menghindari timbulnya api yang dapat menyulut bahan peledak akibat gesekan. Yang ke-11 ada demilot, berfungsi untuk memeriksa kebersihan dan kedalaman lubang bor. Demilot memiliki bentuk silinder panjang yang memiliki diameter hanya sedikit lebih kecil daripada diameter lubang bor. Yang ke-12 ada daya gel. Daya gel adalah salah satu jenis bahan peledak yang berbentuk gel. Daya gel berbentuk batang dengan 0,25 meter, diameter 3 inci, dan berat 0,5 kg. Daya gel dikemas dalam plastik dan diberikan lapisan lilin agar terlindungi dari air. Daya gel merupakan bahan peledak pasif karena membutuhkan stimulan dari detonator agar dapat meledak. Yang ke-13 ada detonator. Detonator adalah bahan peledak aktif yang berfungsi sebagai sumbu ledak. Detonator dapat meledak apabila diberikan tegangan di atas 6 volt. Yang ke-14 ada speedy loader. Speedy loader berupa plastik berbentuk kerucut dan dipasang bersama daya gel dan detonator. Speedy loader berbentuk kerucut dipasang bagian depan daya gel yang berfungsi untuk mempermudah bahan peledak untuk dimasukkan ke dalam lubang bor. Baik, selanjutnya ada unit regu shallow drilling atau seismic drilling. Yang pertama ada driller. Driller adalah seorang yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi proses pengeboran. Dalam melakukannya, tugas driller hanya harus mempunyai lisensi yang dikeluarkan oleh LSP Migas. Yang kedua ada shooter regu tembak. Dipimpin oleh juru tembak atau shooter. Peledak dinamit dilakukan dengan menggunakan sebuah blaster atau tombol tembak yang berada pada regu rekaman. Di dalam penembakan harus ada suatu koordinasi yang baik antara regu tembak dan regu rekaman. Prosedur penembakan dilakukan sebagai berikut. 1. Sambungan kabel detonator dikontrol dengan galvanometer. Yang kedua, lakukan penyambungan kabel detonator ke kabel tembak. Tunggu instruksi dari regu rekaman untuk menyambung kabel tembak ke blaster. Sebelum kabel tembak dihubungkan ke blaster, perintahkan anggota regu tembak berada di tempat aman. Hubungkan kabel tembak ke blaster. Kontak ke regu rekaman bahwa siap tembak. Shooter adalah orang yang bertugas untuk merangkai bahan peledak sesuai dengan prosedur BP Migas dan mengawasi proses pemasukan bahan peledak ke dalam lubang bor yang dilakukan oleh kru preloading. Shooter bertugas untuk melakukan pengecekan detonator setelah dirangkai, setelah dimasukkan ke dalam lubang bor, dan setelah ditampung. Yang keempat ada kru bor. Kru bor bertugas untuk melakukan pengeboran. Dalam satu unit terdapat 4 kru bor. Satu buah kru terdiri dari 9 sampai 10 orang yang bekerja dengan sebuah mesin bor. Pembagian tugasnya adalah ada yang mengoperasikan mat pump, mengumpulkan cutting, memasang pipa bor, dan memegang mesin bor. Yang kelima ada kru water relay. Tugas utama dari kru water relay adalah membawa air ke lokasi pengeboran. Dalam satu kru water relay terdapat kurang lebih 10 orang. Peralatan yang digunakan tergantung pada lokasi pengeboran. Yang keenam ada kru preloading. Kru preloading bertugas untuk membawa bahan peledak ke lokasi pengeboran dan memasukkan ke dalam lubang bor. Dalam satu kru terdapat kurang lebih 9 orang. Pembagian tugasnya adalah ada yang melakukan tamping, membawa bahan peledak, dan ada yang membawa detonator.
Berikut adalah gambar-gambar dari aktivitas fotohol seismik. Ada yang memegang bor, ada yang mengambilkan cutting, ada yang memompa air, dan juga ada mat logger. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Silakan, Bauca. Sepertinya cukup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berkatuh. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.